Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Net Project tentunya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah aplikasi, sebuah kamera yang bernama Google Kamera. Nah, di sini kita lihat dulu info aplikasinya. Nah, info aplikasi Google Kamera ini versinya 8.8.224 ya. Jadi untuk versinya seperti ini Google Kameranya. Nah, fungsi dari Google Kamera itu sendiri fungsinya untuk mengambil gambar atau dan juga mengambil video, tapi itu nggak jauh beda sama iPhone gitu teman-teman semua. Jadi hasilnya itu nggak jauh beda sama iPhone. Nah, coba kita bedain nih kamera biasa. Nah, kamera biasa hasilnya seperti ini. Hasilnya burem banget teman-teman semua. Hasilnya tuh flat. Kalau misalkan menggunakan kamera bawaan dari maksudnya aplikasi bawaan kamera dari HP-nya ya. Kalau misalkan kita coba menggunakan Google Kamera teman-teman, kita coba foto. Nah, di sini ada proses pembentukan XDR namanya atau HDR. Tuh. Hasilnya lebih berwarna teman-teman semua. Nah, hasilnya lebih tajam juga kalau kalian perhatiin. Tuh, hasilnya lebih tajam. Beda sama aplikasi kamera bawaan. Tuh, gelap banget tuh. Hasilnya burik tuh. Dan detailnya pun nggak sama kayak Google Kamera. Nah, kalian bisa melihat perbandingan dengan menggunakan Google Kamera dan tidak menggunakan Google Kamera. Ini dengan menggunakan Google Kamera dan ini menggunakan kamera aplikasi bawaan. Hasilnya beda banget ya. Dan ini kalian bisa download di link komentar paling atas. Itu secara gratis tanpa ada password. Nanti gue kasih linknya di link komentar paling atas. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, jadi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dengan satu subscribe kalian membantu semangat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya teman-teman semua. Nah, sebelum itu kalian setelah download aplikasi Google Kamera di di link komentar paling atas, setelah itu langsung install aja teman-teman tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, di sini ada beberapa fitur yang kalian harus perhatiin. Pertama ada flash, yang kedua ada Google Auto White Balance. Ini biasanya gue matiin karena white balance dari Google ini agak ngawur ya. Bukan agak ngawur sih, mungkin gue kurang ngulik. Nah, di sini ada XDR. Ini yang paling gue suka, XDR. XDR ini fungsinya buat mempertajam gambar dan juga memperhalus warna white balance dari foto tersebut teman-teman. Kalau bahasa kameranya itu ya white balance-nya seimbang dan warnanya itu saturasinya nggak terlalu parah dan nggak terlalu lebay juga gitu ya teman-teman semua. Bagusnya XDR Google Kamera ini sama kayak versi iPhone. Nah, kalau versi iPhone itu kan otomatis dari HP-nya tuh kamera bawaannya aja udah bagus, udah cakep, udah semlehoi, udah cakep lah gitu ya. Kalau misalkan di handphone Android itu biasanya XDR-nya tidak bisa nggak bisa dipercaya. Nih, misalkan kita pakai XDR dari kamera bawaan, kita coba foto, kita coba lihat hasilnya. Meskipun agak loading lama, tuh hasilnya kayak gini tuh, burik. Tuh, warnanya juga white balance-nya nggak ada. Nah, fungsinya XDR atau HDR, kita ambil contoh lagi, kita foto, kita tunggu proses HDR-nya. Ini masih ada proses. Kita lihat di galeri hasilnya. Bentar. Nah, ini dengan menggunakan Google Kamera dan ini tidak menggunakan Google Kamera. Ini HDR-nya ya, HDR atau HDR. Ini menggunakan Google Kamera, dia lebih detail. Kalau misalkan menggunakan kamera bawaan, tuh warnanya tuh nggak banget gitu loh. Nah, gua rekomendasiin menggunakan Google Kamera teman-teman supaya menghasilkan gambar yang bagus gitu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk pengaturannya. Ini masih mode video, kita ubah lagi ke mode foto. Nah, di sini ada XDR. Biasanya gue pakai yang XDR plus supaya apa? Supaya untuk
HDR-nya atau XDR-nya itu di kecepatan maksimal, bukan kecepatan maksimal sih, di versi yang lebih tajam atau lebih maksimal gitu, disempurnakan lebih tepatnya. Nah, di sini ada timer yang biasa kalian bisa gunain, di sini ada timer. Nah, ini ada rasio gambar, biasanya gue pakai rasio 4:3. Kalau misalkan kita pakai 16:9 nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi konsekuensinya kalian kalau misalkan di zoom dia mungkin agak pecah dikit lah ya, nggak terlalu banyak sih, dikit doang ya. Biasanya gue pakai yang 4:3 supaya apa? Supaya kalau misalkan kalian zoom itu nggak terlalu pecah. Dia sama aja, ini lebih padat, ini sama aja lebih lebar gitu secara kasarnya. Nah, kita lihat di setelan lainnya. Nah, di sini ada konfigurasi yang kalian bisa ubah-ubah juga untuk pewarnaannya, dari interface-nya, hardware levelnya. Di sini ada pewarnaannya, white balance-nya. Kalian bisa atur di sini, teman-teman. Di sini ada suara kamera, kalian bisa matiin, gesturnya bisa kalian ubah. Nah, exposure, ada resolusi foto kalau bisa di maxin aja. Ini ada stabilisasi video, kita on. Nah, biasanya kalau misalkan kalian ingin memasukkan LUTs atau pewarnaan foto, kalian bisa menggunakan menu ini ya untuk memuat atau mengupload atau menggunakan konfigurasi yang sudah di-download. Misalkan dari YouTube tuh banyak yang menggunakan konfigurasi yang apa namanya, ngasih warna pada kamera gitu, pengaturan kameranya. Nah, dia bentuknya XML. Biasanya XML. Kalian load aja, terus kalian pilih konfigurasi XML yang sudah kalian download. Itu tadi ya. Oke. Selanjutnya ya udah gitu aja sih. Nah, untuk bagian videonya juga sama aja. Di sini ada resolusi. Nah, di sini ada 24 fps, ada 30 fps, ada 60 fps. Nah, biasanya kalau 60 fps ini yang kayak sinematik parah gitu ya. Nah, di sini ada resolusi Full HD, ada juga 4K. Nah, ini tergantung dari HP kalian support atau tidaknya ya. Nah, setelah itu kita coba setelan lainnya. Oh, ternyata sama aja. Nah, di sini kita bisa memilih untuk gambarnya. Maksudnya pilihan untuk kameranya. Kita pilih 0,8. Nah, ini kalau misalkan ada ultrawide-nya, kalau misalkan nggak ada ya nggak bisa gitu ya. Kita coba foto menggunakan ultrawide ya. Hasilnya gimana? Kita coba ultrawide ya. Kita coba ultrawide. Bentar, saya foto dulu. Oke. Nah, kita lihat foto ultrawide-nya menggunakan kamera Google. Nah, kalian bisa melihat detailnya itu tajam banget. Gue suka dari Google kamera. Kita coba menggunakan ultrawide dari kamera aslinya. Nih, kita pakai 0,6 dari aplikasi kamera bawaan. Benar, saya foto dulu bentar ya. Oke. Oh, belum, sorry. Oke. Nah, kalian bisa melihat, bentar nih, saya kasih lihat ya. Nah, bentar, ini gagal, gue hapus dulu. Nah, ini versi untuk Google Kamera. Nah, ini untuk hasil dari aplikasi kamera bawaan. Kalian bisa melihat kan, perbedaannya jauh banget, teman-teman. Nah, ini kalau menggunakan Google Kamera, dia lebih tajam gambarnya dan lebih berwarna. Yang gue bilang tadi ada XDR-nya yang disempurnakan. Kalau misalkan menggunakan aplikasi kamera bawaan, dia hasilnya kayak gini, burem gitu ya sini. Aduh, distorsinya parah, warnanya nggak ada, burem, butek gitu ya, nggak ada warnanya, noise semua. Kalau misalnya ini bisa diredamin noise-nya dengan menggunakan XDR itu tadi, dengan pewarnaannya di sini lebih tajam, pewarnaannya lebih dapet. Sebenarnya yang sebelum ini bisa diedit, tapi nggak semaksimal yang ini. Tuh, kan keren gitu nih kalau pengen lihat tuh. Ini lebih keren gitu Google Kamera. Makanya untuk Google Kamera ini gue the best banget, gue support banget ini developer yang nyiptain warna-warna terbaru tentang Google Kamera. Gue support sih.
Ya mungkin itu saja video kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Kalau kalian pengen download, kalian tinggal download aja di link komentar paling atas. Itu gua udah kasih ya. Itu nggak ada passwordnya sama sekali. Oke, terima kasih and see you the next time. Bye bye.